Ini dia. Ini yang saya cari tadi sebenarnya di ini karena saya nggak paham, jadi ini yang saya cari tadi. Lumayan nih, lah. Koleksinya Mas Dato ini nih. Salah satunya ini ya. Iya, ini namanya Golden Hope. Golden Hope ini memang masih jadi corone primadonanya Aglonema. Beliau sudah punya. Kalau kisaran nilai mungkin satu potnya bisa sekitar 50 juta. Ini ya, tuh masih 50 juta. Kemarin di pameran itu malah sempat 100 juta itu Mas ya? 120. Oh, 120 malahan ya. 120 juta itu kemarin di pameran di Jogja kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Plans Creator 354. Di konten kali ini kita akan menggerebek ya, apa mungkin wawancara ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh Aglonema di Pekalongan Lampung Timur ini, dimana beliau ini sosok yang tangguh ketika orang lain tidak menganggap daun, beliau ini memuliakan daun. Dan beliau memilih Aglonema sebagai apa ya, hobi sekaligus bisnis yang tadinya biasa jadi luar biasa, dan dengan Aglonema beliau bisa merubah segalanya. Kita langsung aja, kita masuk menemui beliau. Ini rumah beliau. Ini koleksiannya. Ini sebagian ya. Gudangnya saking banyaknya beliau ini. Jadi di sini tuh hanya sampel aja. Tuh di atas belum, di belakang belum, yang di sana. Tapi ini markasnya ini. Ini Mas Darto. Nah, ini Mas Darto dari Lampung Timur. Akun Facebooknya DRT Aglonema. Kita kesini, kita apa namanya, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Ya, oke. Ini kita sambil santai di sini ya kalau saya bilang senior ya, seniornya Aglonema, ya masternya Aglonema. Saya juga banyak belajar dari beliau tentang Aglonema, di mana ketika belum ada orang yang mengenal Aglonema, beliau sudah mengkoleksi banyak. Dan di sini kita akan berbincang-bincang. Pertanyaan dari kita, Mas, sudah berapa lama ini Mas Aglonema ini? Mainan tanaman Aglonema. Ini. Kalau tanaman sebenarnya suka dari dulu. Dari dulu ya? Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2007 2008. Wah, lama banget kan. Cuman waktu itu kan kalah booming kalau Aglonema. Oh iya betul, Anthurium. Iya betul. Iya betul. Kalau full total di Aglonema di kisaran tahun 2007. Iya. 2017. Itu ya. Itu kalau full. 2017. Terus untuk budidayanya sendiri, jenengan ini punya apa? Mungkin teknik khusus atau rahasia khusus sehingga kok saya melihat itu tempat sampah ini dulu ya habis, tapi udah ngisi lagi, habis udah ngisi lagi, cepet banget gitu loh. Sebenarnya kalau aku basicnya di Aglonema tuh bertani. Oh bertani ya. Cara perbanyak bertani untuk kalau seller penjual itu kan banyak ulakan. Iya betul ya. Kalau saya perbanyaknya dengan tani. Dengan tani ya. Mungkin keterbatasan modal. Oh gitu ya. Tapi maksudnya dengan tani itu kan mungkin dengan cacah Mas ya, cacah batang. Cara perbanyak macam-macam Mas. Oh macam-macam ya. Gimana Mas? Ambil anak samping. Oh gitu ya. Yang kedua atau pot angkat induk. Oh gitu ya. Ketiga dengan cara sistem cacah batang. Oh ya. Jadi banyak metode juga ya. Ya. Kalau saya banyak bukan anak samping ambilnya, saya perbanyak angkat induk atau cacah batang. Oh. Sebenarnya beresiko tinggi. Tapi karena yang penting suka dulu Mas Hadi. Oh gitu ya. Yang penting suka dulu dengan tanaman, akhirnya kita lebih menikmati proses. Oh ya betul Jadi, itu Mas. Enggak semua yang dicacah hidup juga enggak. Betul ya. Tapi tergantung orangnya. Itu akhirnya kita penasaran. Penasaran kok mati, kita coba lagi, akhirnya ketemu. Iya. Formula buat media, buat cara perawatan, cara perbanyak, cara perlakuan gitu. Oh gitu.
Terus media yang bagus untuk aglonema ini apa ini Mas? Sebenarnya kalau media semua bagus. Semuanya bagus ya. Kuncinya di mana ini kok? Tempat saya ini berbeda gitu loh, bagus gitu loh. Tergantung lingkungan tempat kita tinggal. Jadi kalau di Indonesia tingkat ketinggian dari laut itu. Oh iya pengaruh ya. MPH. Mempengaruhi MPDPL. MPDPL itu mempengaruhi. Jadi sebenarnya buat aglonema semua bisa. Oh gitu. Ya. Tergantung itunya ya. Jadi kalau di Lampung media yang paling ekonomis itu sekam Mas. Oh itu ya. Sekam padi itu lebih ekonomis. Jadi semua bisa dipakai buat aglonema. Yang penting fungsi dari media itu cukup nutrisi dan unsur-unsur mikro makro buat tanaman itu cukup. Kalau tanaman bagus. Gitu ya. Masalahnya kan mungkin bukan rahasia umum ya. Rata-rata apalagi untuk pemula itu banyak keluhan terutama lonyot. Lonyot itu mungkin jenengan punya tips-tips khusus biar semangat lagi biar tanamannya jadi bagus. Pada umumnya tanaman aglonema itu suka air. Ya. Tapi tidak menggenang. Menggenang ya, hampir sama dengan air tapi tidak menggenang. Perlu sinar matahari tapi tidak langsung. Oh ya, hampir sama. Sirkulasi udara. Jadi faktor pendukung buat tanaman aglonema itu tumbuh bagus banyak Mas Hadi. Oh gitu ya. Yang pertama penyinaran, yang kedua sirkulasi udara, yang ketiga porositas air. Pot atau polybag. Iya. Kemudian nutrisi tercukupi, insya Allah aglonema akan tumbuh dengan baik ya. Baik dan bagus. Oh ya, siap. Mungkin ada kata-kata motivasi buat teman-teman menghadapi Nah ya namanya kalau sampean kan udah lama, jadi sudah mungkin tahulah naik turunnya harga, rame sepinya. Sebenarnya kalau yang pertama, yang awal, yang pokok itu sebenarnya suka dulu Mas Hadi. Oh gitu ya. Suka dulu satu itu. Ingat-ingat sobat. Naik turunnya harga itu sebenarnya nggak berpengaruh. Nggak ada pengaruh ya. Karena saat pertama seumpama kita beli aglonema itu kemahalan. Ya. Dengan nominal 100.000. Misal ya. Terus setahun 2 tahun ke depan tuh jadi 50.000. Iya betul. Caranya gampang. Yang 100.000 itu dengan jangka waktu setahun kita perbanyak. Kita perbanyak. Biasanya kalau setahun minimal jadi 5 ya, berarti 5 misal 50.000 kali 5 250 dengan modal 100 berarti masih menang. Betul. Hanya saya mungkin harganya yang berbeda gitu ya. Itu kalau menemuin murah, kalau pas menemuin mahal bonus Mas Hadi. Itu bonus ya. Tetap berarti itu udah sering ya Mas ya menemui mungkin turun atau naik ya, sudah nggak kaget ya itu ya. Dibilang aglonema sekarang turun, sebenarnya belum, karena saya mengalami waktu harga aglonema itu murah. Oh gitu ya. Saat umpamanya satu sampel jenis aglonema Pride of Sumatera. Dulu di tahun 2000-an, tahun 2015-an, 2017-an itu masih sekitar 5.000 sampai 25.000 lihat besar kecilnya. Oh itu ya. Sekarang di 2023 dengan ukuran yang sama. Ngopi dulu sobat. Daunnya ngopi. Biar gak galau. Kita sambil santai. Itu kisaran harga masih di ring dengan daun 10 umpamanya ya. Itu masih di 250 sampai 350. Oh ya, masih murah ya Mas ya. Nah ini ada bilang aglonema turun termasuk Pride of Sumatera. Nah itu memang sempat naik dengan jumlah daun yang sama, ukuran yang sama, sempat tembus 500.000 Mas. Bahkan bisa lebih ya. Dulu itu ya. Sekarang antara 250 sampai 350. Memang resnya turun. Oh ya. Tapi kalau kita kembali lagi ke harga dasar dulu, yang paling bawah masih jauh banget Mas Hadi. Iya. Jadi harapan ada hasil masih besar. Yang penting telaten, tekun, seneng itu dulu Mas ya. Kategori rugi sebenarnya kalau mati. Oh betul ya, mungkin nggak tahu kerawatnya ya. Kadang-kadang kan kita sebagai mungkin bagi para pemula gitu Mas ya, mereka kaget dengan situasi atau kondisi. Nah, makanya dengan harapannya dengan kedatangan kita di rumah Mas Darto di sini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman biar terus semangat, biar pokoknya buat pecinta khususnya aglonema dan tanaman hias yang lain tetap semangat, karena selama kita
merawat tanaman, insya Allah kita akan gantian dirawat dengan tanaman tersebut. Oh iya. Artinya kita akan mendapat profit dari apa yang kita rawat. Ya. Tetap semangat pokoknya. Jangan menyerah. Dulu Mas. Ini salah satu contoh, bukan buat pamer ya. Iya. Dari rumah yang saya bikin ini dari hasil daun, Mas. Daun semua. Bisa boleh disaksikan sobat. Saya datang ke sini karena saya tahu benar beliau, perjalanan hidup beliau ini merintis dari ya mungkin suka duka Mas ya, susah senang itu sampai sukses seperti ini terpantau terus. Sukses belum sih, yang penting cukup dulu Mas. Iya, tapi setidaknya bersyukur dan cukup. Tapi setidaknya jauh Mas dari dulu Mas. Coro apa ya, rotok mabur lah. Apa ya gimana? Dur-dur. Dalam arti mereka apa Mas Dato ini dimulai dari daun, tapi alhamdulillah ya. Dulu sebenarnya bukan di sini sobat, di sana dekat rumah saya dulu sana. Tapi ya dari daun mereka membuat bukan mereka Mas Dato ini membuat istana yang baru di sini dengan alhamdulillah dengan desain yang luar biasa, dan rumah ini sendiri didesain sendiri. Saya juga kaget, saya kira dari arsitek mana ini gitu, ternyata sendiri. Rupanya duwe anu ya. Ini sendiri. Sedikit tanaman sebenarnya cuma sedikit, nggak banyak, tapi yang penting kita suka dulu. Iya betul. Nggak harus banyak, terus nggak harus yang mahal-mahal. Jadi tanaman itu bukan nilainya, tapi yang penting suka dulu, kepuasannya dulu. Mau romosan lokalan, kalau kita suka tetap dan kita rawat akan menjadi punya penampilan yang bagus. Oke. Monggo kalau mau dilihat. Nah ini kalau buat jenis-jenis aglonema itu ratusan Mas Hadi. Banyak ya? Banyak banget jenis-jenis. Jadi kalau sudah yang penting suka dulu, nanti lama-lama apal, atau yang penting punya dulu iya, betul. Ini nama frozen bikroy tapi white, ini butterfly, Cochin ebony, banyak sekali namanya ya. Ini sexy pink. Kalau nah ini sebenarnya jadulan Mas Hadi, tapi kalau rimbun seperti ini ya cantik juga, cakep. Kalau dirawat. Ini yang apa namanya, koleksi yang paling sampean andalan sampean. Biasanya kan setiap ada punya andalan. Nah, ini dia aku bilang. Seperti ini Mas Hadi. Wah, ini dia nih. Nilai. Iya, ini dia. Ini yang saya cari sebenarnya ini karena saya nggak paham, jadi ini yang saya cari tadi. Lumayan nih, lah. Koleksinya Mas Dato ini nih. Salah satunya ini ya. Iya, ini namanya Golden Hope. Golden Hope ini memang masih jadi corone primadonanya aglonema. Beliau sudah punya. Kalau kisaran nilai mungkin satu potnya bisa sekitar 50 juta. Ini ya, tuh masih 50 juta. Kemarin di pameran itu malah sempat 100 juta itu Mas ya? 120. Oh, 120 malahan ya. 120 juta itu kemarin di pameran di Jogja kalau nggak salah. Itu. Di Jogja ini Golden Hope. Iya. Primadonanya aglonema. Banyak orang yang menginginkannya, tetapi mungkin belum cukup duitnya untuk memilikinya. Ini sesuai namanya ini, harapan emas. Iya, betul. Golden Hope. Golden Hope dan banyak sekali. Ini koleksi semua ini. Ini yang koleksi ya campur lah enggak. Iya. Yang di atas itu buahnya naik, itu Mas. Enggak apa-apa, naik. Ini karena tempatnya sempit, saya manfaatin ruang sempit tapi bermanfaat. Nah, jadi saya bikin rak di atas, di bawah kolong saya manfaatin, yang penting dapat cahaya sama air tetap turun, insya Allah masih bagus. Di bawah kena air bisa, yang atas bisa, sirkulasi udara cukup, insya Allah tanaman tumbuh bagus. Yang penting kita tidak telat memberi nutrisi. Nah, jenis-jenis seperti ini masih punya nilai lumayan. Ini namanya Audrey, warnanya mutasi, nilainya ya lumayan lah.
per daun bisa 1 juta lebih per daun. Kalau 5-6 daun lumayan. Ini Adelia White, ini ya masih lumayan notanya. Ini per daun bisa 2-3 juta per daun. Jadi tinggal kaliin aja daunnya. Dan jenis-jenis yang lain nggak ini sih ya lumayan lah, kayak Mutiara, Super White, ini Stella, Minion, Rubicura, banyak banget mas jenisnya. Semakin banyak jenisnya kita semakin suka malahan. Kadang mau dijual sayang. Oke teman-teman, kita sudah banyak ngobrol keliling-keliling. Ini sebenarnya kita masih pengen di sana ya, di kebunnya Mas Dato. Ini sebenarnya banyak, cuman karena terpisah-pisah cukup di sini saja. Yang penting kita ambil apa ya, ilmunya lah atau pengetahuannya, harapannya bisa membantu kita untuk terus semangat. Dan semoga ke depan bisa terus baik, bagus, rame terus ya. Amin. Terima kasih atas kunjungannya Mas Hadi. Ya. Semoga usahanya lancar, diberi kesehatan keluarga, semua keluarganya. Amin. Sama juga kita doakan mudah-mudahan Mas Dato terus semangat, dikasih lancar, aman, barokah Mas. Dan sukses. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau lain waktu kita sambung lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.